melainkan karena ketenangan dan keindahan yang dirasakan banyak warga Jepang yang mendengarnya untuk pertama kali. Muslim di sana bukan hanya dari imigran, tapi dari hati warga Jepang sendiri yang telah menemukan makna baru dalam hidupnya. Coba bayangin ini, di negara yang terkenal super sibuk, kereta datang tepat waktu sampai hitungan detik. Tapi sebelumnya aku buka dulu ya. Jalan cepat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asikin Official. Nah, kali ini saya Taufik Asikin akan membagikan video atau mereaksi video tentang bagaimana kehidupan umat muslim di luar negeri ya. Ini untuk pengetahuan kita semua ya, saudara-saudara muslim semua yang ada di Indonesia dan dimanapun kalian berada, terutama ini dari negeri Jepang atau negeri Sakura. Coba kita simak bersama-sama ya guys ya, gimana sih kehidupan mereka. Judulnya TV Jepang menangis lihat muslim Indonesia. Coba kita simak bersama-sama guys ya. Oke, ini videonya. Masya Allah. Melainkan karena ketenangan dan keindahan yang dirasakan banyak warga Jepang yang mendengarnya untuk pertama kali. Muslim di sana bukan hanya dari imigran, tapi dari hati warga Jepang sendiri yang telah menemukan makna baru dalam hidupnya. Coba bayangin ini, di negara yang terkenal super sibuk, kereta datang tepat waktu sampai hitungan detik. Orang-orang jalan cepat, kerja cepat, hidup cepat. Tiba-tiba, jam 6 sore, di depan sebuah masjid kecil di Tokyo, orang-orang berhenti. Ada yang berdiri rapi, ya, ada yang senyum sambil bawa kotak makanan, ada yang bukan muslim tapi ikut antre. Dan kamera TV Jepang merekam semuanya. Ini berita Jepang guys tentang perkembangan muslim ya. Bukan konflik, bukan keributan, bukan teror. Masya Allah. Takjil. Lagi berbagi takjil. Inilah momen ketika media Jepang pelan-pelan menyadari Diliput ya guys ya. Islam yang kami lihat di berita internasional ternyata beda dengan Islam yang kami lihat di depan mata. Jepang itu negara minoritas muslim. Mayoritas warganya bahkan gak familiar sama konsep puasa. Buat mereka, makan itu bukan sekedar kebutuhan biologis. Makan itu budaya, ya, kalau kita sering itu nonton kebersamaan. Makan di itu film-film Jepang kerja. ya, samurai. Jadi ketika media Jepang melihat orang-orang Indonesia tetap kerja keras, tetap senyum, tetap disiplin, padahal seharian gak makan dan gak minum, mereka bingung. Kenapa kalian menyiksa diri? Itu pertanyaan jujur yang sering muncul. Dan jawaban dari Muslim Indonesia bukan jawaban doktrin. Jawabannya sederhana. Kami puasa bukan karena disuruh, tapi karena ingin. Ingin belajar menahan diri, ingin belajar bersyukur, ingin merasakan gimana rasanya hidup tanpa kemudahan. Dan jawaban sesederhana itu pelan-pelan bikin warga Jepang diam. Makna puasa. Di liputan TV lokal Jepang, ada satu momen kecil tapi dampaknya besar. Seorang ibu Indonesia bilang, puasa itu bukan cuma soal lapar, tapi soal empati. Empati, kata yang sangat dipahami orang Jepang. Ketika dijelaskan bahwa puasa itu latihan buat memahami penderitaan orang lain, buat sadar bahwa makanan itu nikmat bukan hal mutlak, reaksi warga Jepang berubah. Mereka mulai mengangguk, mulai mikir, mulai membandingkan dengan filosofi hidup mereka sendiri. Konsep gaman, bertahan dalam kesulitan, konsep omoyari, empati pada orang lain. Dan di titik itu, Islam gak lagi terasa asing. Islam terasa manusiawi. Lalu datang momen yang paling viral, takjil gratis. Di Jepang, memberi sesuatu ke orang asing itu bukan hal umum. Tapi Muslim Indonesia justru mengundang tetangga non-Muslim. Dan bukan sekedar kurma. Yang disajikan itu rendang, sate, klepon, kue talam. Dan disinilah TV Jepang mulai tersenyum. Ada mahasiswa dari Korea, Cina, Singapura ikut antre takjil. Ada yang datang bukan karena lapar, tapi karena penasaran. Fenomena yang mereka sebut war takjil di Jepang. Dan yang paling lucu, menu Indonesia sering jadi yang paling cepat habis. Padahal masjid juga disediain makanan dari Uzbekistan, Malaysia, Turki. Ini bukan soal rasa doang, ini soal rasa diterima. Islam yang lembut. Di bagian ini, nada liputan berubah.
Media Jepang mulai pakai kata-kata seperti hangat, ramah, penuh perhatian. Bukan radikal, bukan ekstrem. Keren ya guys ya, di Dan Jepang ya. pelan-pelan, cerita mu'alaf mulai muncul. Masjidnya karena juga debat, gede ya. bukan karena dipaksa, tapi karena melihat langsung. Kalau ajarannya bikin orang sebaik ini, mungkin ada sesuatu yang indah di dalamnya. Dan ini penting, karena persepsi itu bukan dibentuk oleh kata-kata, tapi oleh pengalaman emosional. Data dan realita. Sekitar 230.000 Muslim di Jepang, data akhir 2020, dan warga Indonesia jadi salah satu kelompok terbesar. Dengan meningkatnya pekerja asing dan wisatawan, Jepang nggak punya pilihan selain belajar inklusif. Dan Islam Indonesia jadi contoh bagaimana perbedaan bisa hidup berdampingan tanpa benturan. Kayaknya yang bawa orang-orang Indonesia dari nih guys situ, ya. kita masuk ke bagian yang mungkin justru bikin banyak orang Jepang terdiam. Masya Lalu Allah ya. berpikir ulang tentang Islam. Kalau selama ini sebagian besar warga Jepang mengenal Islam dari berita internasional yang penuh konflik dan stereotip, pengalaman langsung itu membuka mata mereka bahwa Islam bisa jadi tentang kasih sayang, solidaritas, dan kepedulian sosial. Bukan cuma soal aturan ritual yang aneh atau berbeda, tapi tentang apa yang orang ini lakukan tanpa teriak-teriak, tentang senyum sederhana saat berbagi takjil, tentang tetangga Masya Allah, non-muslim yang diundang buka bersama, yang langsung dirasakan oleh penduduk lokal. Dan inilah fakta menariknya. Menurut studi sosiolog Jepang Profesor Hirofumi Tanada dari Universitas Waseda, populasi muslim di Jepang telah tumbuh iya, drastis Masya Allah, dalam ya. beberapa dekade terakhir. Bertambah Pada guys. akhir tahun 2020, sekitar 230.000 muslim tinggal di Jepang. Dan jumlah ini naik hampir 2 Dua kali kali lipat lipat, guys. dibanding satu dekade sebelumnya. Masya Yang menarik, Allah ya. dari jumlah itu, sekitar 47.000 orang adalah warga negara Jepang sendiri. Artinya, mereka bukan hanya pekerja atau mahasiswa asing, tapi orang Jepang yang memilih memeluk Masya Islam. Allah. Ada dua faktor utama yang mendorong fenomena Apa itu? ini. Pernikahan antar budaya. Banyak warga Jepang yang menikah dengan pasangan muslim, dan beberapa di antaranya akhirnya memilih Islam sebagai jalan hidup mereka. Ketertarikan atas pengalaman langsung positif. Ketika orang Jepang melihat dengan mata kepala mereka sendiri nilai-nilai seperti empati, kesabaran, solidaritas, dan kebersamaan yang selama ini mereka kenal lewat kata omoyari dan gaman dalam budaya mereka, banyak dari mereka mulai penasaran dan mendalami Islam lebih jauh. Jadi, fenomena yang kita lihat di liputan TV Jepang ini bukan cuma soal angka, tapi soal transformasi hati yang nyata. Dari tidak tahu, lalu penasaran, hingga akhirnya ada yang memilih jadi muslim. Masya Allah. Sekarang kita tarik ke psikologi. Dalam psikologi sosial, ada teori kontek hipotesis. Kontek hipotesis. Intinya sederhana. Prasangka akan berkurang ketika orang dari kelompok berbeda berinteraksi langsung dalam situasi yang positif dan setara. Bukan lewat berita, bukan lewat media sosial, tapi lewat kontak nyata. Takjil gratis, Iya senyum, benar. obrolan kecil, itu semua menciptakan asosiasi emosional baru. Otak manusia bekerja lewat pengalaman, bukan Iya, slogan. iya, iya. Dan itulah kenapa Islam yang diperlihatkan lewat Kasih sayang. jauh lebih kuat daripada Islam yang Iya dijelaskan betul, lewat debat. betul. Kisah ini bukan soal Jepang, bukan soal media, bukan soal viral, tapi soal kita. Bahwa kebaikan kecil, kalau dilakukan konsisten, bisa mengubah Iya, cara betul dunia sekali. melihat sesuatu. Islam nggak butuh dibela dengan marah. Islam cukup Ya ditunjukkan. berbeda ya. Dan Muslim Indonesia di Jepang sudah melakukannya. Dengan sederhana, dengan manusiawi, dengan indah. Tulis pendapat lo di kolom komentar. Ya, yang Jangan belum lupa like, subscribe share ke channel ini, teman-teman lo, subscribe ya, guys, ya. dan jangan lupa subscribe. Oke, kita Sampai jumpa ngomong negara ini berikutnya. ya. Tulis pendapat lo di Keren kolom banget ya, komentar. ternyata ya, Jangan lupa perkembangan like, Muslim share ke teman-teman lo, di dan jangan lupa Jepang ini ya. subscribe. Ada Sampai jumpa di pertumbuhan ngomong 2 negara kali lipat berikutnya. katanya guys ya, dari tahun-tahun sebelumnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga mungkin berkat teman-teman kita yang dari Indonesia ya, yang jadi TKI dan juga TKW. Mereka bersikap dengan sopan, ramah, dan juga membuat masyarakat Jepang itu nyaman dan mengenal Islam melalui perbuatan melalui akhlak ya, akhlakul karimah ya, akhlakul karimah dari saudara-saudara muslim kita dari Indonesia. Masya Allah. Bagaimana pendapat kalian guys? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya channel ini, Mas Askin Official. Biasanya saya
reaction video-video yang bermanfaat, yang menarik, berita-berita viral, dan juga tentunya sih sebenarnya sih tentang edukasi tentang Islam, tentang ruqyah, tentang pembacaan ayat-ayat ruqyah dan segalanya. Pokoknya semua informasi bermanfaat yang berkaitan dengan Islam dan kebaikan akan saya bagikan di channel ini. Yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tauhid.